Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Intelektual TV dengan konten Perempuan Beropini, tempatnya para perempuan bersuara dan bernarasi. Oke, baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Nining Anissa, saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Khairiyah. Dan saya Sinta Amelia, saya berasal dari Estetikom Insan Unggul Cilegon. Nah, Teh Sinta, mengenai tentang bersuara dan beropini bagi perempuan nih ya kan. Kita di sini akan mengangkat tema tentang apa nih? Kita di sini akan mengangkat tema tentang perempuan. Perempuan ya teman-teman, jangan lupa dengarkan, perempuan semuanya harus bisa bersuara untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai wanita, betul? Betul dong. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang perempuan. Definisi seorang perempuan menurut Nining nih, apa sih itu? Kalau definisi perempuan itu yang pasti perempuan itu orangnya hebat, udah pasti hebat. Karena apa? Perempuan itu mampu menyelesaikan segala tugas atau permasalahan yang ada gitu kan. Baik dalam faktor pendidikan, pekerjaan, ataupun lingkungan gitu. Terus kalau menurut Sinta sendiri gimana nih? Kalau menurut saya perempuan itu unik. Unik? Unik, karena dia sebagai perempuan dituntut untuk multitasking dalam segala hal. Kayak misalnya perempuan itu identik ya kalau dalam budaya Indonesia itu harus bisa masak gitu, harus bisa segala hal yang mengurus rumah tangga itu harus bisa. Padahal semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki. Gitu. Nah, berarti kalau itu masuk ke dalam hal kesetaraan gender ya? Iya. Betul. Kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki itu tidak sama ada sama ratanya, tidak ada perbedaan. Ya. Betul. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan pasti mereka itu sama kan, seimbang sama gitu rata. kan. Perempuan bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan gitu kan. Kecuali ada 4 kodrat, yaitu melahirkan, menyusui, mengandung dan melahirkan. Itu pasti laki-laki nggak bisa, udah jelas ya Teh? Ya dong. Terus yang bikin stigma masyarakat yang perempuan tuh harus berpendidikan ataupun kamu tuh perempuan gitu nggak usah berpendidikan lah karena nanti laki-laki bakaran minder nih deketin kamu, dan sebenarnya itu stigma yang salah banget yang itu. salah. Padahal dengan perempuan berpendidikan tinggi akan mendapatkan pasangan juga yang bervalue tinggi. Betul. Terus selanjutnya juga tentang perempuan juga yang harus harmoni gitu tuh, harus bisa masak gitu, harus bisa mengurus rumah. Apalagi kalau perempuan nggak bisa dari salah satunya bakalan dianggap buruk oleh masyarakat. Kayak misalnya dari salah satu keluarga ataupun kerabat dekat itu akan dianggap, ih kok kamu males sih, pasti ada aja gitu. Padahal di lain daripada itu perempuan bisa bereksplorasi di luar daripada kegiatan di rumah gitu. Nah, betul tuh ya Teh Sinta ya. Dan perempuan itu kita di sini masing-masing memiliki kelebihannya gitu kan. Ada definisi yang perempuan emang dia mahir dalam unsur rumah tangga gitu kan. Ada yang mahir juga dalam unsur pekerjaan ya, gitu. Itu sangat betul. Kita tidak boleh menyamaratakan antara mereka keduanya gitu kan. Karena masing-masing dari keduanya itu memiliki keunikan atau kelebihan yang menunjang dia sebagai wanita yang hebat gitu kan. Sebenarnya perempuan di seluruh dunia ini hebat, nggak ada yang nggak hebat. Betul. Gitu. Tapi salahnya kalau di Indonesia sesama perempuan itu malah saling merendahkan, ya, gitu menjatuhkan. Kan, ya. Kayak misalnya kita udah berkeluarga nih, belum hamil ataupun belum punya anak, kok kamu belum aja. Padahal betul. kan yang bilang perempuan gitu. Terus kita nggak bisa masak, padahal yang bilang juga perempuan. Iya. Kita tuh perempuan kenapa sih gitu dituntut selalu untuk sempurna di depan orang? Kenapa nggak laki-laki yang dituntut untuk sempurna gitu? Padahal kan kita juga ya sesuai dengan yang Allah sabdakan gitu, bahwa kita tuh diciptakan semuanya sempurna gitu kan, baik laki-laki atau perempuan gitu. Jadi tolong buat perempuan-perempuan yang di luaran sana, jangan sampai kita sama perempuan ini merendahkan diri kita sendiri gitu kan. Apalagi menjatuhkan, itu nggak banget gitu. Iya, karena belum tentu kamu menjatuhkan orang lain, bahkan diri kamu tuh bahkan jauh lebih rendah gitu ya Teh ya. Gitu. Jadi sebenarnya perempuan itu di sini memiliki keunggulannya masing-masing gitu dan memiliki keistimewaannya masing-masing gitu. Dan tidak baik juga sesama perempuan malah jatuhnya bukannya mendukung, malah merendahkan, kan tidak baik seperti itu. Betul. Dan kalau kalau di daerah kampus atau ranahnya kampus itu pasti kayak yang
sebagai pendidikan itu menjadi tolak ukur ya Iya. Teh. Padahal kan di kampus juga ada dia unggul dalam organisasi, unggul dalam pendidikan atau kayak nilai gitu kan. Kita sama lah di situ. Tapi yang bikin sebel nih, Nining, dalam ruang lingkup masyarakat, stigma buruk tentang perempuan itu masih melekat banget. Kayak misalnya perempuan belum nikah di umur usia 25 tahun. Iya. Itu pasti dianggap pasti jadi perawan tua. Betul banget. Padahal nih ya teman-teman semua, untuk mau menikah, setelah nikah mau punya anak ataupun enggak, sebenarnya pilihan ada di kita Iya, dan betul. ada di pilihan pasangannya masing-masing. Benar. Dan yang paling nggak enak banget tuh yang bilang perempuan nggak cepet-cepet nikah gitu tuh. Iya. Keluarga sendiri, sahabat sendiri. Kenapa sih perempuan tuh harus selalu dituntut nikah Iya. di usia sekian? Kalau enggak, wah lo bakalan dicap buruk banget buruk sama banget ya. masyarakat. Jangankan sama masyarakat, sama keluarga pun dicap buruk. Pasti. Padahal ya teman-teman, pernikahan itu bukan tolak ukur ya Teh. Iya. Karena semua manusia itu, perempuan atau laki-laki memiliki prinsipnya masing-masing gitu. Ketika dia sudah mulai berpendidikan, apalagi udah bekerja, pasti mereka tuh sudah memiliki atau targetan masing-masing gitu. Baik dari mulai kita tuh kapan sih harus menyelesaikan Iya. pendidikan gitu kan. Kita tuh mau menikahnya kapan sih gitu. Dan saya pun tidak menyalahi ya ataupun menjudge orang yang menikah di usia dini gitu kan. Karena memang rezekinya orang itu masing-masing. Ya betul Teh? Betul. Karena- Tapi juga pernikahan kan bukan ajang sebagai perlombaan. Betul. Belum juga ajang tuh bukan sebagai ikut-ikutan temen ya, misalnya Iya. temennya udah nikah, wah gue Ayolah, belum gitu. ya kan? Nanti kemana-mana sendiri nih, Sendiri, sedangkan iya. teman-teman udah pada bawa anak, bawa suami gitu kan. Sebenarnya perempuan walaupun sebelum nikah juga it's okay. Iya, benar-benar. Ada di dalam diri sendiri, baik itu mau menentukan karir, mau berpendidikan terlebih dahulu, itu nggak masalah sebenarnya. Iya. Tapi dalam masyarakat tuh sebenarnya harus ada yang namanya sosialisasi, Iya, betul. baik dari Kementerian Perempuan gitu, dari dinas-dinas terkait, Dinas sosial iya, gitu ya. bahwasanya pernikahan juga bukan jadi tolak ukur manusia menjadi sempurna. Betul. Gitu. Jadi intinya pernikahan ataupun lain sebagainya itu mereka tuh udah memiliki prinsip atau targetan ya teman-teman. Iya. Jangan sampai kita sesama manusia saling menjudge ataupun menilai bahwa saya ini lebih unggul ketimbang kamu gitu. Padahal kan kesuksesan itu tidak diukur dengan pernikahan ataupun dengan pekerjaan. Semuanya punya kesuksesan masing-masing. Iya, ataupun lo nih harus nikah di umur sekian, nanti lo kalau nikahnya di atas 25 tahun lo susah nih punya anak. Kan padahal yang Iya. memberikan rezeki anak tuh bukan kita ataupun bukan manusia, tapi kan Betul. Tuhan yang langsung Betul. ngasih tuh. Nah, kalau menurut Teh Sinta nih ya, tanggapannya gimana tentang seorang perempuan gitu. Dia tuh sebenarnya dia udah berusaha mati-matian gitu ya dalam mengejar karir ataupun pendidikan, tetapi dalam faktor lingkungan ataupun orang tua, keluarga gitu. Dia tuh kayak tidak mendukung untuk hal itu, kayak membandingkan gitu dengan tetangga kan, Iya. kayak ih dia mah udah hebat nih, udah kerjaannya udah punya mobil, punya rumah gitu kan. Dia mah pendidikan kuliahnya dapat beasiswa, dapat ini gitu. Jadi tanggapan Teh Sinta nih kalau misalnya pada posisi perempuan itu gimana? Kalau menurut saya sih paling ya saya jawab, saya punya prinsip hidup, saya punya target hidup. Jadi biarpun saya yang menjalani hidup, kamu nggak usah banyak berkomentar Iya, gitu. gitu ya. Iya, kalau orang kayak gitu terus diladenin, Benar. bakal semakin jadi gitu. Betul. Ya contohnya aja kayak perempuan belum nikah, kapan kamu nikah? Setelah nikah pasti perempuan ditanya, kapan kamu punya anak? Udah punya Betul. anak pun, kapan punya anak kedua? Iya. Terus setelah itu, kapan punya rumah? Kapan Betul, punya mobil? betul. Yang namanya pertanyaan kepada perempuan itu nggak akan pernah ada habisnya. Iya. Apalagi dalam ruang lingkup masyarakat yang notabene ya nggak mengerti tentang kesetaraan gender, apalagi tentang kalau di masyarakat kampung gitu masih percaya tentang adat istiadat gitu, Betul. budaya yang seperti itu yang semakin membuat perempuan sulit untuk keluar dari belenggu tersebut. Betul. gitu. Untuk untuk mengasah skill sendiri gitu ya Iya. Teh. Lebih terikat sama tradisi di lingkungannya gitu. Makanya untuk tradisi ataupun prinsip-prinsip yang ada di lingkungan yang sampai membelenggu ataupun mengekang perempuan untuk berekspresi di luaran, tolong mulai detik ini kita sama-sama merubah prinsip kita untuk bahwa ayo dong kita sekarang udah di era digital gitu, semuanya serba komputerisasi gitu kan, semuanya sudah mulai modernisasi, jadi jangan sampai tradisi-tradisi dulu itu kita masih terapkan gitu, karena pada hakikatnya kita tuh nggak mungkin selamanya mengikuti perkembangan dulu Iya gitu ya Teh ya, dong. atau zaman dulu gitu, karena mau nggak mau dunia ini akan semakin terus berkembang gitu. Kalau misalnya kita mengikuti
zaman dulu pasti kita menjadi orang Susah. itu dong ya Iya, gitu. bahkan kan ibu kita Kartini juga udah susah payah nih berjuang untuk perempuan, masa kita yang udah diperjuangin nih, Betul. kita nggak memanfaatkan apa yang sudah yang udah diberikan diperjuangkan. gitu Iya. kan. Terus saya juga mau nanya nih sama Nining, apa sih pendapatnya tentang perempuan menjadi pemimpin? Kayaknya nih kalau perempuan jadi pemimpin bakalan kayak misalnya, wah apa sih gitu tuh, perempuan tuh udah di rumah aja nggak usah kemana-mana gitu tuh. Kayak di Al-Quran pun dijelaskan perempuan tuh nggak usah jadi pemimpin, biarpun laki-laki yang menjadi pemimpin. Itu bagaimana menurut Nining? Kalau menurut saya mengenai tentang pemimpin seorang perempuan ataupun perempuan menjadi seorang pemimpin gitu kan ya, karena memang tidak menutup kemungkinan bagi seorang perempuan untuk bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Karena pemimpin itu dinilai dari apakah dia mampu gitu kan, apakah dia sanggup untuk memimpin, apakah dia bisa mengemban pimpinannya gitu kan. Jadi wanita pun bisa untuk memimpin salah satu organisasi ataupun apapun. Soalnya di dalam keluarga itu kan ada suami dan istri gitu kan. Suami itu kepala rumah tangga gitu. Dan istri pun menjadi pemimpin bagi anak-anaknya ataupun pendidik gitu kan. Berarti secara tidak langsung kita baik laki-laki atau perempuan itu sama-sama jadi seorang pemimpin gitu tuh. Sebenarnya tidak ada diskriminasi di betul antara banget, tidak keduanya, ada gitu. Benar. Apalagi saya tuh sebel banget gitu tuh ngedengar, udah sih perempuan mah gak usah jadi pemimpin, kalau ada laki-laki ngapain perempuan jadi pemimpin? Kan kayak gitu. Di mana sih otaknya gitu? Apakah kamu nggak ngebaca kesetaraan gender? Apakah kamu nggak tidak melihat memahami gitu ya? Apa kamu tidak melihat dunia luar bahwasanya perempuan banyak yang sudah menjadi seorang pemimpin gitu. Baik di kancah internasional ataupun dalam internasional ataupun nasional gitu, sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin. Sebenarnya tidak dipermasalahkan gitu. Betul. Selagi dia mampu bisa membagi waktu gitu kan. Soalnya masalah pemimpin mah yang penting dia bisa mengemban amanah gitu kan, bisa melakukan dengan sebaik mungkin gitu. Dan kalau misalnya laki-laki pun dia ada seorang laki-laki gitu kan, tapi tidak bisa mengemban amanah, ya buat apa gitu kan. Kalau perempuan mampu gitu tuh, kenapa harus ada diskriminasi gitu pertanyaannya. Selanjutnya juga saya ingin bertanya nih tentang perempuan, kayak misalnya kita kan memilih untuk berkarir, otomatis anak ataupun mengurus suami ataupun mengurus rumah kita tidak terpegang kan, otomatis pasti dari keluarga, dari kita sebagai perempuan ataupun dari keluarga laki-laki nih pasti ngomong, istri kamu lebih pentingin kerja gitu. Pasti anak kamu nih gimana nggak diurus sih? gitu ya, masa kamu lebih ngasih anak kamu ke siapa, ke babysitter atau pengasuh gitu kan ya, gimana sih gitu. Sebenarnya apa sih menurut Nining seperti itu? Apakah seorang perempuan ini benar-benar wajib harus bisa mengurus rumah gitu? Bagaimana nih menurut Nining? Jadi kalau menurut saya tuh ya, karena emang kita juga sama-sama udah di usia udah dewasa gitu kan, ya pastilah teman-teman juga ketika udah dewasa, udah bekerja, ada cita-cita mau menikah, dan ketika setelah menikah kita pasti punya anak dong gitu. Dan saya rasa gitu kan, ketika kita akan melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu kan, sama suami ini pasti kita telah membicarakan terlebih dahulu gitu teh. Latar belakang kita tuh, kita kesibukannya apa gitu, apakah dia bisa memahami, apakah dia bisa mengerti gitu kan. Kalau misalnya dia tidak mengerti, ya pasti kita istilahnya carilah yang pas gitu. Dan kalau untuk masalah anak, mengatur waktu itu kita sama-sama cari solusi yang baik gitu. Walaupun kita mencari babysitter ataupun pengasuh, itu tetap dalam pengawasan kita sebagai orang tua kan, karena kita juga tidak mungkin melepas tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik pastinya kan, karena orang tua itu tugasnya untuk mendidik dan menyayangi gitu. Terus kalau Teh Sinta gimana? Tapi kadang perempuan itu kalau nggak bisa ngurus anak pasti dijudge buruk sama si keluarga, karena pasti perempuan tuh kan yang madrasah utama itu seorang perempuan, ibu gitu, udah pasti. Tapi kan kita juga nggak bakalan lupa sama apa yang namanya anak gitu kan. Terus juga yang paling saya sebalkan sebenarnya pekerjaan rumah itu sebenarnya bukan pekerjaan perempuan gitu tuh. Pekerjaan lagi bisa. Karena kita di sini setara gender sama ya Teh. Iya, sebenarnya kedua-duanya ini bisa mengerjakannya bareng-bareng gitu. Nggak ada yang namanya memberatkan satu sama lain gitu. Kalau kita berat untuk mengerjakannya, udah kita memperkerjakan orang lain. Nah gitu loh. Jadi harus sama-sama seimbang gitu ya Teh ya. Soalnya di rumah tangga pun kita tuh bukan seorang istri sendiri yang memperjuangkan gitu. Kita harus sama-sama balance gitu kedua-duanya gitu kan.
Kalau laki-laki capek ya perempuan juga pasti capek Iya dong dong. gitu kan. Apalagi wanita yang karir ataupun yang rumah tangga, jangan sampai menjudge kalau orang ibu rumah tangga nih ya, dia itu tidak lelah. Oh salah, itu salah besar ya teh. Karena yang mengurus rumah tangga itu pasti jauh lebih besar gitu kan. Karena dia tuh nggak ada istirahatnya teh. Nggak ada dong 24 Nggak ada jam. kan, kita kerja ya Iya gitu. dong. Jadi Maka kita sebagai dari- perempuan harus sama-sama support gitu ya teh. Maka dari itu, baik pekerjaan laki-laki ataupun perempuan, ketika kita sudah berkeluarga, alangkah baiknya kita dikerjakannya bareng-bareng Betul supaya tuh. tidak menitik beratkan satu sama lain. Bener. Terus capek satu, capek semua Betul. gitu. Walaupun kita dua-duanya berkarir nih, kalau kita misalnya belum sanggup untuk mengurus anak, kita perlu bantuan ya nggak masalah, kita Iya. butuh bantuan itu. Toh kita juga sama-sama berbagi rezeki Iya, melalui benar. membuka lowongan pekerjaan bagi orang lain Betul. gitu. Karena saling untuk membantu kan. Iya, saling membantu satu sama lain. Benar. Dan makanya itu, maka saya kasih tahu lagi untuk perempuan-perempuan yang di luar sana yang memiliki memiliki permasalahan terhadap keluarga mengenai memanage waktu buat mengurus anak gitu ya. Coba berkomunikasikanlah gitu, jangan diam-diam gitu kan. Coba berkomunikasikan dengan sebaik mungkin gimana cari jalan keluarnya gitu. Nah, untuk mengakhiri video pada kali ini, saya minta buat Teh Sinta memberikan satu pesan untuk perempuan di luar sana mengenai perempuan yang hebat itu seperti apa. Untuk perempuan di luar sana, kalian itu hebat, unik, dan kalian jangan pernah merasa kalian itu tidak bisa, tapi kalian itu harus bisa. Baik dalam dunia apapun itu, perempuan tetap hebat. Tidak ada yang namanya perempuan tidak hebat. Itu saja dari saya. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap semangat, harus terus berpikir positif, dan jangan mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. Dadah!